Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Loisa Nurafil Prayoga dengan NIM akhir 034. Saya Idris dengan NIM akhir 035. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai perintah select. Oke, yang pertama kita sudah disediakan sebuah tabel. Nah, kemudian yang pertama kita harus membuat database dengan nama bank. Kita buat database dengan nama bank. Kemudian kita membuat tabelnya sesuai dengan yang sudah ada di soal. Nah, karena di sini ada dua tabel, berdasarkan aturan relasional SQL, kita harus membuat tabel induk terlebih dahulu sebelum tabel anak. Jadi yang pertama kita harus membuat tabel cabang, kemudian baru membuat tabel nasabah. Karena tabel anak memiliki FK atau foreign key yang merujuk pada tabel induk. Oke, kemudian kita harus menginsert atau memasukkan di tabel cabang sebanyak 5 data. Sini kita sudah memasukkannya. Caranya dengan mengetikkan insert into ke tabel cabang, disertai nama kolomnya dan value-nya isinya apa, dituliskan di bawahnya. Kemudian sama juga dengan yang di tabel nasabah, kita harus memasukkan 10 data ke dalam tabel nasabah. Perintahnya juga sama, ketikkan insert into ke nasabah, kemudian diikuti dengan nama kolomnya beserta value-nya. Oke, kemudian kita harus menampilkan semua nasabah, alamat, dan saldonya. Nah, ini hasilnya yang tadi sudah kita inputkan. Nah, untuk melihat seluruh data yang ada di dalam tabel, kita menggunakan perintah select, kemudian tanda bintang from cabang, dan ini from nasabah. Jadi kita bisa melihat seluruh isi dari tabel cabang dan nasabah. Oke, kemudian kita harus menampilkan semua nasabah, alamat, dan saldonya dengan mengetikkan select diikuti nama kolomnya yaitu nama, alamat, saldo dari tabel nasabah. Kemudian kita harus menampilkan nama nasabah dengan saldo lebih dari 1 juta. Nah, di sini karena kita ingin menampilkan nama, maka kita pilih select nama dari nasabah yang dimana saldonya itu where saldo lebih dari 1 juta, yaitu muncul nama-nama berikut ini. Tentunya berada di atas 1 juta. Nah, kemudian kita harus menampilkan nama nasabah dengan saldo antara 500.000 sampai dengan 5 juta. Nah, ini kita menggunakan perintah select karena mau menampilkan nama from kita ambil dari tabel nasabah yang dimana where saldo antara 500.000 dan sampai 5 juta. Dan di sini kita menggunakan operasi kondisi N, yaitu yang dimana keduanya itu harus terpenuhi atau harus bernilai true untuk bisa ditampilkan. Nah, kemudian kita harus menampilkan semua data kantor cabang, nama dan alamat. Oke, dan kita ketikkan select nama alamat from dari cabang. Jadi kita menampilkan seluruh nama dan alamat yang ada di tabel cabang. Dan eh, kita harus menampilkan nama kantor cabang dengan jumlah nasabah lebih dari atau sama dengan 3. Kita ketikkan select nama from tabel cabang yang dimana jumlah nasabahnya itu lebih dari atau sama dengan 3. Kemudian kita harus membuat perintah menghapus data semua kantor cabang dengan jumlah nasabah kurang dari 5. Ini kita gunakan perintah delete from nama tabelnya yang dimana where jumlah nasabahnya itu kurang dari 5. Nah, dan
Kita akan lihat lagi. Nah, tadi yang berjumlah kurang dari 5 akan dihapus. Karena di sini tidak ada jumlah nasabah kurang dari 5, maka tidak ada tabel atau kolom yang dihapus. Oke, sekian dari saya, dilanjut teman saya. Jadi sekarang masuk ke operasi function. Nah, di sini kan disuruh buat database yang berisi tabel seperti yang di samping. Yang ada ID number, ID customer-nya, ID barang, jumlah, tanggal. Nah, di sini kan saya sudah buat dari awal. Jadi kita langsung masuk ke hitung jumlah uang yang harus dibayar oleh customer setiap transaksi pembelian barang. Ini kita masuk ke select T titik ID customer, B titik N barang, T titik jumlah, B harga. Nah, from transaksi T, join barang, B on T titik ID barang sama dengan B titik ID barang. Nanti itu akan muncul perintah dari ID barang, dari database yang kita buat, ini yang berisi ID customer. Nah, karena di sini disuruh buat tabel dengan berisi 7 record data, sini saya buat ID customer-nya tuh contohnya itu 1, 2, 3 sampai 7. Barangnya juga ada 7. Jumlah barangnya ini, harga sama total. Terus masuk ke hitung jumlah nama barang yang dibeli customer. Nah, ini select ID customer, sum dalam kurung jumlah, AS total barang, terus masuk ke from transaksi. Nanti yang akan muncul itu hanya ID customer sama total barangnya. Seperti yang di MySQL. Nih, ID customer pertama itu membeli total barang 20. Kedua itu 5. Yang ketiga itu 3 dan begitu seterusnya. Kita masuk ke tampilan customer yang beli atau bayar barang paling banyak. Nah, di sini dia di MySQL kita masukkan select TID customer sum jumlah kali harga barang. Kenapa? Karena itu dia akan dikalikan dengan ID customer yang membeli paling banyak. Nanti akan muncul ID customer sama total barang, total pembayaran yang paling banyak. Nih, seperti ini. Terus masuk ke hitung rata-rata. Nah, hitung rata-rata ini select AVG jumlah AS rata-rata. Itu kenapa? Di situ akan menghitung rata-ratanya. Dan ini hasilnya rata-ratanya itu 4,7143. Kenapa begitu? Itu dikalikan dengan jumlah orang atau jumlah barang yang dibeli. Kayak tadi 20, 5, 3, 1, 2, 1, 1. Nah, itu dijumlahkan terus dibagi dengan 7. Kenapa 7? Karena itu 7 customer. Nanti dibulatkan dan hasilnya akan mendapat 47.143. Masuk ke tampilan stok barang yang kurang dari lebih dari sama dengan 5. Ini apa? Select from barang, terus where stock kurang dari 5 and stock 10.
nanti dia akan memunculkan ID barang atau stok barang yang kurang dari 10. Seperti yang ada di tabel ini. Nah, terus masuk ke tampilan customer yang total bayarnya itu kurang dari 100. Nah, ini. Select ID customer, sum, jumlah, kali harga, tes total bayar, from transaksi T, join barang, on T ID barang sama dengan ID barang, group T ID customer, having total barang kurang dari 100.000. Nah, di situ dia nanti akan muncul ID customer yang apa belanjanya itu kurang dari 100.000. Nih, seperti yang ada di tabel ini. Terus masuk ke tampilan barang yang jumlah stoknya lebih sedikit dari jumlah barang yang sudah laku terjual. Itu kan dipanggil menggunakan select, terus B nama barang, B stok, sum jumlah AS yang terjual. Terus bakal muncul nama barang stok, nama barang stok, terus yang terjualnya berapa. Nah, bakal muncul buku stoknya sisa 10, yang terjual itu 20. Mungkin mungkin cukup dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini.